ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Wa fi majmu'i salasi rosaila lil alamati Muhammad al-Arabi, dan di dalam kumpulan kitab Salasu Rosail karya Imam Muhammad al-Arabi yang sehubungan dengan adanya bahwa pahala membaca Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal dunia itu pahalanya sampai, yaitu ada redaksi anna qiraatal Qur'ani alal amwati jaizatun, bahwasanya bacaan Al-Quran diperuntukkan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu boleh. Dalam arti boleh yasilu sawabuha lahum inda jumhuri fuqaha'i islami ahli sunnah, di mana bacaan pahala bacaan Al-Quran itu pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini menurut jumhur itu kalau bahasa Jawanya itu kondang, yang sudah terkenal alim fikih, orang-orang Islam yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Wa in kanat bi ujrotin ala tahqiqi, sekalipun toh baca Al-Quran itu dengan memberikan upah, memberikan gaji kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi misalkan Zula ini mau ngirim pahalanya bacaan Al-Quran, Zula tidak bisa menghataban Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30. Lah piye carane Zula ya memberikan apa bahasanya gaji itu upah kepada orang yang hafal Quran atau orang yang pintar baca Al-Quran, di mana bacaannya itu dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Bahasane ku ngakali mergo duit, akhire ngongkon wong liya kon maca Al-Quran, kon khataman Al-Quran, dibayar, pahalanya diperuntukkan kepada mungkin orang tuanya, mungkin kakeknya, mungkin saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia. Nah ini boleh, dalam arti boleh pahalanya itu tetap nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah mengatakan man dakhalal maqabira,
barang siapa masuk ke kuburan, beberapa kuburan. Sebenarnya kuburannya tuh satu lokasi, cuman patokane orang yang meninggal dunia itu banyak. Maka di sini dikatakan makobir, beberapa kuburan. Orang masuk ke dalam kuburan, tsumma qara'a Fatihatal Kitabi, lalu dia membaca surat Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan membaca surat Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad, wa alhaakumut takatsur, dan surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, ketika sudah membaca Fatihah, surat Ikhlas, surat At-Takatsur, sumakola nuli dia berdoa, Allahumma inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Jadi setelah membaca Fatihah, membaca surat Ikhlas dan membaca surat At-Takatsur, lalu berdoa, ya Allah, saya menjadikan pahala bacaan saya ini dari kalammu, dari dawuh-dawuhmu. Surat Fatihah yudawi Gusti Allah, surat Ikhlas yudawi Gusti Allah, Takatsur juga dawi Gusti Allah. Saya jadikan pahalanya kepada penduduk kuburan-kuburan ini, tentu dari orang-orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Nah, ketika membaca surat tersebut, dawuhnya Rasulullah, maka surat Fatihah, Al-Ikhlas dan Takatsur ini akan menjadi penolong bagi orang-orang penduduk kubur yang sudah meninggal dunia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu termasuk diantaranya kita itu iman kepada barang yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau bahasanya itu orang membantah, mosok itu pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia, berarti dia itu tidak iman kepada barang yang gaib. Apalagi bacanya itu banyak, awal surat Baqarah, pertengahan surat Baqarah, akhir surat Baqarah, yaitu mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, itu pahalanya itu lebih banyak. Ini padahal cuman surat Fatihah, surat Ikhlas dan surat Takatsur. Ini bisa pahalanya menolong orang-orang yang ada di kubur menuju mendapatkan rahmatnya Allah. Intaha, sudah selesai Syarhus Suduri, yaitu kitab syarahnya kitab Sudur. Wallahu a'lam. Humma qala Syekhu nafanallahu bi ulumihi. Kemudian Syekh Ali Maksum berkata, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita atas ilmu-ilmunya Syekh Ali Maksum. Al-misalusani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah contoh yang pertama dan yang kedua sama, dalam arti yang banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat yang tidak perlu didapatkan lebih panjang. Ini bukan usul, ini adalah fariyah. Mau percaya melakukan ya monggo, tidak ya monggo. Semuanya itu karena berdasarkan ijtihadnya para ulama, tentu dengan dasar-dasar hadis dan Al-Quran.
Contoh yang kedua yang banyak dipertentangkan atau bersilih pendapat, hal li sholatil jumu'ati sunnatun qobliyatun aula. Apakah sholat Jumat itu ada sunnah qobliyah atau tidak? Wa hadza aidun minal masaili al-far'iyati al-ijtihadiyati allati la yambaghi tabadul ingkari fiha. Nah, permasalahan apakah ketika sholat Jumat itu ada sunnah qobliyah atau tidak, ini juga termasuk masalah-masalah far'iyah, bukan pokok-pokok, bukan masalah usuluddin, bukan masalah hal yang pokok. Ini adalah far'iyah. Karena sholat qobliyah atau ba'diyah sendiri itu hukumnya adalah sunnah. Ini masalah-masalah far'iyah, dan ini semuanya juga ijtihadnya para ulama, di mana ini tidak pantas, tidak layak bila banyak terjadi keingkaran dalam masalah ini. Masalah ini ya masalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Amma syafi'iyatu faqalu. Sedangkan madhab Syafi'i atau ulama-ulama madhab Syafi'i mengatakan, na'am lil jumu'ati sunnatun qobliyatun kahduri li hadisin fiha. Kalau menurut pendapat ulama-ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah qobliyah Jumat itu ada, sunnatun qobliyatun. Sebagaimana sholat zuhur itu juga ada sholat rawatib sunnah qobliyah, karena memang dasar hadisnya itu ada di dalam kitab Sahih Muslim itu ada. Jadi nanti di belakang ini diterangkan ziyadatun minal faqiri, dan ini tambahan dari Kiai Ali Maksum wali khobari muslimin, di dalam dimana Kiai Ali Maksum menyebutkan bahwasanya di dalam hadis Sahih Muslim itu ada hadis idza shalla ahadukumul jumu'ata fal yusolli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an, di mana ketika di antara salah satu kalian semuanya ini sholat Jumat, maka hendaknya sebelumnya sholat 4 rakaat dan setelahnya itu 4 rakaat. Jadi istilahnya seperti sholat zuhur itu ya qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya itu 4 rakaat. Begitu pula sholat Jumat itu sebelumnya itu adalah ada sunnah qobliyah 4 rakaat, ba'diyah juga 4 rakaat. Wali khobari Tirmidzi, dan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu anna ibna Mas'udin kana yusolli qoblal jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an, bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud itu sholat sebelum sholat Jumat 4 rakaat, dan setelah sholat Jumat juga melaksanakan sholat 4 rakaat. Wadzohiru, bahwa semuanya yang dilakukan oleh para sahabat yang menyatakan bahwasanya sebelum sholat Jumat itu ada sunnah qobliyah, annahu bitauqufin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu berdasarkan ajaran, atau kalau Jawanya itu ulangan utawa bahasa meneh iku ajarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya itu bukan mengada-ada. Sholat qobliyah Jumat itu bukan mengada-ada, tapi itu memang tauqifun,
Tauqifun itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh Ali Masum rahimahullah ta'ala. Syekh Ali Masum mengatakan qala al-Qurdiyu ala Bafadil ala Bafadilin. Imam Qurdi Ali Bafadil mengatakan fi babi sholatil jumu'ati, di dalam keterangan atau bab yang menerangkan sholat Jumat. Wa aqwama yutamassaku bihi fi masyru'iyatir rak'ataini qabla Jum'ah ma sahahahu Ibnu Hibban min hadis Abdillah bin Zubairi marfu'an ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atani qalahu fil Fathil Bari. Bahwasanya ya, di mana sholat qobliyah sebelum Jumat itu kok ada. Dalil yang paling kuat untuk dipegang itu adalah adanya qobliyah Jumat 2 rakaat, yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari hadisnya sahabat Abdullah bin Zubair, bahwasanya keterangannya mamin sholatin, tidak ada sholat fardu kecuali sebelumnya atau di depannya itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Lah kalau belum sebelumnya dilakukan itu berarti adalah sunnah qobliyah. Hadis ini atau keterangan ini disabdakan atau dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatun minal faqiri, ada tambahan dari Syekh Ali Masum. Wa fi Fathil Fahabi juz awal Sohifah 57, khobaru syakhiqaini baina kulli adhanaini sholatun. Tambahan daripada Kiai Imam Masum dalam kitab Wahab itu diterangkan kitab Wahab juz awal halaman 56. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa di antara azan dan qomat itu ada kesunahan sholat. Berarti sholatnya itu adalah sholat qobliyah. Tuma qala syekhu wa qala Qurdiyadun. Kemudian Syekh Ali Masum mengatakan dan juga Imam Qurdi, wa ra'aitu naklan an syarhil mishkati limulla Ali al-Qari manasu. Saya melihat ada dalil-dalil dari syarahnya kitab Miskah bagi Imam Ali Al-Qari, di mana keterangannya itu waqad jaa bisanadin jayyidin, di mana keterangannya itu adalah hadis dengan sanad yang bagus, kama qaulul Iraqi, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Imam Al-Iraqi. Keterangannya hadis adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qabla arba'an, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat sebelum sholat Jumat sebanyak 4 rakaat. Jadi bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakirin fi babi ma jaa ma yuqra'u bi fi sholati subhi yaumal jumu'ati ma nasuhu kana Ibnu Umar yutiru sholata qabla jumu'ati wa yusolli ba'da raka'ataini fi baitihi wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yafalu dzalika. Qala fi Aunil Ma'bud
Qala Nawawi khulasa sahihun ala syartil Bukhari wa qala al-Iraqi fi syarhi Tirmidzi isnadu sahihun la jarama wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi an ahkamil fuqaha'i fi muqarrarati Nahdlatul Ulama juz'il awali. Jadi banyak sekali keterangan dari Sunan Tirmidzi bagi Syekh Ahmad Syakir bab di mana menerangkan surat apa yang dibaca ketika sholat subuh di hari Jumat, yaitu keterangannya hadis adalah bahwasanya sahabat Ibnu Umar memperpanjang sholatnya. Maksudnya memperpanjang sholatnya itu bacanya itu panjang sebelum melakukan sholat Jumat. Dan sahabat Ibnu Umar sholat setelah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Wa yuhaddisu, dan sahabat Ibnu Umar ngomong-ngomong atau cerita bahwasanya Rasulullah melakukan seperti itu. Maksudnya seperti itu tuh apa? Rasulullah melakukan sholat setelah Jumat itu sebelum Jumat 4 rakaat, dan setelah Jumat 2 rakaat dilaksanakan di masjid, 2 rakaat dilaksanakan di rumah, berarti 4 rakaat. Shahibu Aunil Ma'bud atau yang punya kitab Aunil Ma'bud mengatakan bahwasanya Imam Nawawi mengatakan di dalam keterangan kitab Khulasoh bahwa hadisnya itu adalah sahih sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Iraqi di dalam kitab Tirmidzi isnadnya itu adalah sahih pasti, di mana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Dan sesuai keterangan atau ketetapan daripada Ahkamul Fuqaha ala Nahdlatul Ulama juz awal, bahwasanya di sana diterangkan setelah sebelum sholat Jumat itu ada sholat sunnah yang namanya itu sholat qobliyah. Mau dikerjakan 2 rakaat juga ada dalilnya, mau dikerjakan 4 rakaat juga ada dalilnya. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah ketika sudah khutbah, maksudnya itu sudah di mimbar, ada orang yang hadir di masjid mau mengikuti rangkaian sholat Jumat, dia datang terlambat, lalu tiba-tiba langsung duduk oleh Kanjeng Nabi, disuruh berdiri. Apakah kamu belum sholat? Belum, ayo berdiri. Sholat 2 rakaat, saya tidak mau, ayo berdiri, sholat 2 rakaat. Jadi kesimpulannya apa? Apakah itu 2 rakaat itu tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat? Ini sesuai dengan ijtihadnya para ulama. Itu keterangan seperti itu adalah merupakan sunnah qobliyah Jumat. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.